Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah CGP Angkatan 7. Saya adalah Yosi Francisca Ayu Citra SPD. Saya mengajar di SDIT Robi Rodia 02, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, Ibu Fasilitator dan kakak pengajar praktik yang membersamai saya dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 7, Ibu Noprini SPD NTPD dan kakak Ayudiah Anggraini MPD. Rancangan kegiatan untuk aksi nyata yang saya lakukan dalam mensosialisasikan tentang budaya positif terdapat latar belakang, tujuan, dan tolak ukur. Yang pertama yaitu latar belakang. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dapat diterapkan di sekolah. Suasana dan budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah yakini. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang dapat kita terapkan di sekolah. Lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan dalam berproses dan berkembang sesuai dengan potensinya. Selama ini, warga sekolah hanya terikat pada peraturan sekolah dan peraturan kelas saja. Peraturan dibuat oleh satu pihak yang tidak adanya keterlibatan murid atau siswa dalam menentukan tujuan mulia dari aturan tersebut. Murid atau siswa cenderung mengikuti aturan sekolah hanya karena faktor motivasi eksternal, yaitu menghindari hukuman dan mengharapkan penghargaan dari gurunya. Untuk itu, dengan mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah, diharapkan murid-murid dapat memiliki motivasi intrinsik dalam menjalani keyakinan sekolah atau kelasnya. Kedua, tujuan diadakannya aksi nyata, yaitu pertama, menumbuhkan budaya positif dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat. Yang ketiga, tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Pada saat sosialisasi tentang budaya positif, saya berharap rekan-rekan saya dapat memahami tentang 3 motivasi perilaku manusia, makna budaya positif, makna disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, 5 dasar kebutuhan manusia beserta kasus dan tindakannya, menerapkan segitiga restitusi, dan membuat keyakinan kelas beserta menerapkannya. Menurut Diana Gaussen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, saya juga menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, pada kali ini juga saya menjelaskan tentang teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory. Meluruskan bahwa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, ada 4 ilusi yang saya jelaskan di sini, bagaimana guru mengontrol murid, kemudian tentang semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Kemudian saya juga menjelaskan tentang makna disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian saya juga menjelaskan tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, murid-murid ini diharapkan dapat memiliki motivasi tersebut.
selain makna disiplin positif, saya juga menjelaskan bahwa teori makna disiplin berdasarkan dua pakar. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara dan yang kedua yaitu berdasarkan Diana Goosen. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal, saya juga menjelaskan bagaimana William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Goosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini kami pilih yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Di antaranya ini terdapat beberapa elemennya: beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, saya juga menjelaskan tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Di sini saya menunjukkan suatu kasus tentang Ibu Ambar. Ya, di sini kawan-kawan dapat menganalisis bagaimana kasus ini berdasarkan 5 kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan juga kebebasan. Nah, ternyata satu kasus itu dapat dianalisis sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, ya. Kemudian dari 5 kebutuhan ini, saya juga sangat berharap guru-guru saya dapat memahami setiap kebutuhan murid-muridnya nanti di kelas. Nah, ini merupakan bagaimana rekan-rekan saya dapat melihat, mengidentifikasi setiap kebutuhan murid apabila mereka menemukan kasus yang sama seperti yang Ibu Ambar alami terhadap muridnya Doni yang mengambil makanan temannya. Bisa saja ia mengambil makanan temannya itu karena kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi, atau dia hanya iseng karena kebutuhan kesenangannya belum juga terpenuhi. Dan ini juga sangat menarik bagi rekan-rekan saya dalam melihat sebuah kasus. Mereka juga berpendapat bahwa mereka juga ingat dengan kasus-kasus anak-anak di kelas dan bagaimana sikap dan perilaku rekan-rekan saya dalam menghadapi anak-anak di kelas berdasarkan yang Ibu Ambar alami, itu belum sama sekali melihat berdasarkan kebutuhan manusia tersebut. Jadi mereka hanya menjudge atau juga hanya memberikan nasihat kepada anak tersebut atau memanggil orang tua bagaimana anak-anak ini mengambil makanan temannya, dan itu sama sekali kalau menurut saya belum adanya tumbuhnya budaya positif di beberapa kelas di sekolah saya. Jadi semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan. Jadi pada dasarnya hal ini lah yang memicu mengapa anak-anak kita ada yang diberikan stigma atau label nakal, padahal kalau kita tilik lagi pasti ini ada faktor yang melatar belakangnya. Nah, kemudian saya juga menjelaskan tentang 5 posisi kontrol, yang mana posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer.
Oh ya, sebelumnya saya juga memberikan instrumen kepada teman-teman saya untuk melihat kasus-kasus dan juga tindakan-tindakan terhadap kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu saya juga menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama tentang penghukum. Ini saya sangat menjelaskan bagaimana nada suaranya, bahasa tubuhnya dengan mata melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk, kemudian menghardik, kemudian bahasanya juga saya masukkan di sana. Kemudian juga saya masukkan tentang bagaimana guru yang bersifat pembuat merasa bersalah dengan suara memelas, halus atau sedih. Kemudian di sini juga saya tunjukkan bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh guru yang posisinya pembuat merasa bersalah. Kemudian hasil murid yang guru ini lakukan pada saat menghadapi anak-anak seperti ini. Kemudian juga pada posisi teman, bagaimana guru itu bersifat ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Nah, hasilnya itu juga saya jelaskan. Kemudian bentuk komunikasinya juga saya jelaskan kepada rekan-rekan saya agar mereka juga bisa melihat pada dirinya, kira-kira saya ini berada di posisi mana, apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman. Nah, inilah yang saya harapkan, semoga di sekolah saya rekan-rekan saya dapat memposisikan diri pada posisi pemantau dan manajer. Ternyata saya juga belajar di sini bagaimana berada di posisi ini dengan nada suara yang datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian saya juga membiasakan diri saya untuk melakukan komunikasi pada posisi pemantau. Dan saya berharap murid-murid saya dapat memahami ini. Nah, ini adalah posisi ideal, posisi terakhir yaitu posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi, ia juga bisa berposisi sebagai teman, pasti juga bisa memposisikan diri sebagai pemantau. Ini menarik bagi saya. Semoga saya bisa bersama rekan-rekan saya memposisikan diri sebagai manajer. Nah, di sini juga saya masukkan atau saya jelaskan tentang bagaimana nada suara yang tulus pada posisi manajer, bahasa tubuh yang tidak kaku, kemudian mendekat pada murid, ya, sehingga hasilnya murid-murid kita ini bisa menunjukkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Kemudian dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada pada dirinya. Seperti itu. Fokusnya adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, ya. Kemudian murid juga dapat mempertanggungjawabkan, mencari cara jalan keluar terhadap permasalahan, tentunya dengan bimbingan guru. Kemudian saya juga menjelaskan tentang segitiga restitusi di sini, yaitu ada 3. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, beberapa rekan saya sangat tertarik sekali dengan diterapkannya segitiga restitusi ini. Dan sebenarnya saya juga sangat tertarik, ya, bagaimana cara kita sebagai seorang guru dalam menstabilkan identitas. Saya juga mencatat, kadang juga saya menghafal kalimat-kalimat ini supaya nanti saya bisa menerapkannya kepada anak-anak yang melanggar keyakinan kelasnya. Seperti itu, seperti misalnya yang saya selalu ingat, yaitu bapak atau ibu bukan mencari siapa yang salah di sini, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan atau maksud tertentu. Nah, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, disinilah saya juga berharap dapat selalu memvalidasi tindakan murid-murid saya ketika mereka berbuat salah. Misalnya dengan mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau misalnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru.
Kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang harus saya biasakan dalam menghadapi murid-murid saya, baik yang melanggar keyakinan kelas atau yang melanggar keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, di sini juga saya selalu mengingat dan membiasakan diri saya dan juga teman-teman saya, rekan-rekan saya, misalnya apa nilai-nilai keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, bagaimana cara mencari solusinya. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang keyakinan kelas melalui beberapa kasus. Misalnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat menaiki kendaraan roda 2. Nah, di sini saya menjelaskan apa nilai kebajikan dari aturan atau keyakinan kelas yang dibuat. Nah, di sini juga saya menjelaskan tentang pengalaman penerapan saya pada aksi nyata modul saya ya di demonstrasi kontekstual ya mengenai boleh nggak abang pinjam bola? Oh boleh, tapi nanti kembalikan ya. Ya, nanti kembalikan ya bang. Pinjam ya bang. Ya. Salah. Ya. bersama-sama dengan temannya mencari solusi atas tindakan atau pelanggaran yang mereka buat. Banyaknya abang cari tapi hilang. Duduk dulu, abang duduk dulu ya. Sekarang coba ceritakan dari awal gimana tadi. Kan tadi waktu kami minjam bola kan tanah kembaliin kalau punya lantai gitu. Tapi kami lupa, kami dipanggil Ustaz Adit, lalu sudah tuh kami pahit aja, dan bolanya nggak mau main. Jadi sekarang bolanya Dan tidak tahu nggak tahu kemana. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya abang tadi kan bola sudah terjawab kasih dan bolanya kalian mainkan. Terus sekarang bolanya tidak tahu. Abang sudah cari-cari ke adik-adik mungkin, ke abang-abang yang main di kakak-kakak kalian tadi, ada nggak yang main? Nggak ada, nggak tahu. Mungkin abang sudah cari di balik-balik rumput mungkin. Sudah dipastikan. Jadi bagaimana ini? Kan tadi Aza sudah kasih amanah untuk kembalikan, tapi ternyata bolanya tidak ke tempat. Nah, di sini anak-anak mulai mencari solusi bersama dengan gurunya bagaimana menemukan solusi terbaik untuk mengatasi atau untuk membangun kembali ya anak-anak ini untuk berada di kelompok mereka kembali seperti dengan cara menanyakan keyakinan sekolah, yaitu dengan mengembalikan barang ke tempatnya ketika mereka sudah selesai menggunakan barang tersebut. Kira-kira dari Bang Nopal sama Bang Neta, solusi apa yang bisa kita sepakati bersama untuk menyelesaikan masalah ini, Kang? Kira-kira yang abang pikirkan, apa abang bisa cari lagi atau gimana? Cari lagi ya, cari lagi sampai ketemu ya. Mungkin pastikan lagi ya. Terus abang dari kejadian ini kira-kira apa yang bisa abang pelajari?
keyakinan sekolah kita gimana? Keyakinan sekolah kita atau keyakinan kelas kita terhadap barang itu bisa terjelaskan. Kalau sudah dipinjam atau dipakai, itu harus gimana? Harus dikembalikan ke tempat semula. Jadi dari peristiwa ini, apa yang abang bisa pelajari? Harus mana dan bisa kita selesaikan masalah ini, Bang? Oke. Caranya tadi abang mencari lagi sampai ketemu, dan kalau sudah ketemu bolanya, abang kalau mau main bola lagi gimana? Seperti itu ya, abang janji. Oke deh. Nah sekarang tugas abang apa? Memperbaiki kesalahan, mencari bola. Kita tunggu ya. Oke, terima kasih abang-abang sudah mengakui kesalahan, terus sudah cari solusinya dengan mencari lagi, dan sudah minta maaf juga. Berarti ya abang sudah tanggung jawab. Dan untuk selanjutnya, kalau Taza kasih amanah ke abang harus kembalikan ke tempat semula atau kasih ke Taza. Siap kan? Oke, siap. Sekarang Taza kasih waktu untuk abang-abang sekali lagi. Mungkin bolanya dipakai sama adik-adik, mungkin juga sama Ustaz. Sudah ditanya belum sama Ustaz? Belum. Nah, coba tanya sama Ustaz. Nah, di sini dapat kita lihat anak-anak berusaha mencari bola yang sudah mereka tinggalkan di lapangan. Mereka mencoba menanyakan kepada adik-adik kelasnya. Kemudian di sana juga bola kemarin di lapangan kan? Mencari solusi yang terbaik, yaitu dengan mencari lagi bola yang mereka tinggalkan. Kemudian ternyata didapatlah solusi bahwa bola itu ternyata disimpan oleh rekan saya. Di sini ya, anak-anak ini bisa mengambil pelajaran bahwa saat mereka menggunakan fasilitas tersebut, mereka harus mengembalikannya ke tempat semula. Akhirnya mereka bermain lagi, kemudian mereka mengembalikan di tempat semula. Kemudian yang terakhir saya juga menjelaskan tentang pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, ya, dalam membentuk keyakinan kelas atau keyakinan kelas ini. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, berarti keyakinan kelas ini sifatnya umum, ya, kemudian mudah diingat oleh murid-murid. Kemudian tugasnya adalah pada saat itu saya mencoba rekan-rekan saya membuat keyakinan kelas, ya, dengan menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Kemudian kami juga curah pendapat dalam kelompok, kemudian kami membuat daftar kebajikan. Kemudian kami juga melakukan refleksi, kemudian kami juga melaksanakan tugas mandiri, membuat kesepakatan kelas secara bersama, menyusun kesepakatan kelas secara bersama. Kemudian kami juga saling merefleksi. Kemudian juga di sini saya juga mendiskusikan apakah rekan-rekan saya ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya jelaskan. Kemudian di akhir sesi kami mengadakan game permainan yang saya dapatkan ketika Lokakarya 1. Ini sangat seru sekali, rekan-rekan saya sangat bahagia sekali. Saya lihat ekspresi wajah mereka sangat bahagia, sangat enjoy, sangat menikmati, dan juga sangat terharu terhadap refleksi yang saya baca. Mereka sangat puas, mereka sangat ingin lagi melaksanakan kegiatan seperti ini. Mungkin demikian paparan saya terhadap materi yang sudah saya jelaskan bersama rekan-rekan saya. Semoga kedepannya saya bisa menjelaskan materi yang lebih lagi tentang yang terbaru melalui materi-materi yang saya dapatkan, baik dari Ibu Fasilitator saya, Ibu Noprini dan Kak Ayu, dan juga di eksplorasi konsep nantinya terutama, yaitu tentang paket modul 2.1. Ini saya sangat bersemangat. Bismillah, semoga saya bisa
bisa mempelajarinya dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Zulaiha, saya dari SD Biologi 02 dan saya merupakan rekan dari Taiza Yosi Francisco. Bapak, dalam video ini saya akan menjelaskan kembali terhadap penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Taiza Yosi, yaitu tentang makna tentang disiplin positif. Pertama saya akan menjelaskan apa itu makna disiplin positif. Pengertian dari makna disiplin positif itu sendiri adalah merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sendiri. Adapun tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Adapun beberapa dasar kebutuhan manusia, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua itu penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang keempat itu adalah kebebasan, sedangkan yang terakhir adalah kesenangan. Dan materi berikutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol bisa dijelaskan. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua adalah pembuat masalah bersalah, yang ketiga adalah teman, sedangkan yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Dan selanjutnya yaitu tentang pembentukan keyakinan kelas. Dan ada beberapa cara yang digunakan untuk membuat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga dia mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas atau anak-anak yang ada dalam kelas. Yang ketiga yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas itu sendiri. Karena dengan adanya kegiatan tersebut, maka anak-anak merasa ikut andil dalam pembentukan keyakinan kelas dan mereka merasa bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka sepakati. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini juga dibuat melalui kegiatan curah pendapat. Terima kasih, itulah tadi sedikit penjelasan yang dapat saya jelaskan dari materi yang sudah dijelaskan oleh kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Purnamasari, merupakan rekan dari
Ustazah Yosi Francisca, di mana beliau telah mengisi sosialisasi mengenai keyakinan kelas beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah, dengan diadakannya kegiatan tersebut kami mendapatkan banyak sekali informasi, terutama mengenai cara membuat kesepakatan kelas, di mana selama ini kita membuat peraturan kelas yang dibuat oleh sepihak, namun kami jadi tahu bahwa kesepakatan kelas, dengan adanya kesepakatan kelas, kita jadi tahu apa impian yang menjadi impian anak-anak selama ini, di mana mereka memiliki harapan ingin kelas yang bersih, ingin kelas yang nyaman, ingin belajar yang nyaman, seperti itu. Kami dapatkan ini hanya mungkin sedikit yang bisa kami bagikan di video ini, akan tetapi ilmunya sangat banyak pada saat itu, dan ulasannya juga sangat memuaskan karena Ustazah Yosi menjelaskan detail sekali pada saat itu. Di antaranya materinya yaitu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Nah, untuk 5 kebutuhan dasar manusia ini yaitu kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Jadi ketika kita mengenali karakteristik anak, kita juga harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini, supaya ketika kita mempunyai masalah pada anak yang ada di dalam kelas, biasanya karena memang mereka karakteristiknya berbeda, ya, jadi berasal dari keluarga yang berbeda, tentunya masalahnya berbeda, dan kebutuhan mereka juga yang mungkin yang ingin dia dapatkan itu berbeda. Dan untuk selanjutnya kita harus mengetahui juga 5 posisi kontrol ini, ya. 5 posisi kontrolnya kita kalau dilihat dari materi yang sudah dijelaskan sama Ustazah Yosi Francisca Ayu Citra, tentunya ada 5 posisi kontrol kita untuk kita mengontrol diri kita sebagai guru. Apa yang harus kita lakukan seperti itu, kita harus mengenali. Kita nggak bisa jadi guru yang harus menghukum secara langsung, apalagi kita membuat merasa anak itu merasa bersalah, karena ketika ini terjadi, anak-anak susah sekali untuk melakukan pendekatan kepada kita. Jadi yang paling bagus itu dengan cara manajer. Nah, sebelumnya yang diterangkan oleh Ustazah Yosi, maka kalau misalnya kita mau menerapkan posisi kontrol manajer ini supaya anak bisa mengenali masalahnya dan bisa menyelesaikan masalahnya, maka kita harus memiliki keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu kita buat sendiri bersama anak-anak. Maksudnya kita kenali dulu apa yang menjadi masalah yang ada di dalam kelas, apa yang perlu dirubah sesuai dengan kesepakatan anak-anak di dalam kelas. Kita catat, kita diskusikan bersama, kita musyawarah, tentunya dengan pilihan-pilihan yang anak berikan. Nah, setelah itu menjadi kesepakatan. Nah, jika kesepakatan ini dilanggar, maka mereka bisa, dengan cara manajer inilah mereka bisa mengetahui kesalahannya dan apa yang mereka ya, karena memang waktunya juga terbatas, mungkin lain kali kita bisa berbagi lagi dengan video selanjutnya. Tentunya nanti sesuai dengan narasumber berikan, ya, yang diberikan narasumber berikan. Terima kasih banyak kepada Ustazah Yosi, ilmunya, informasinya, serta upgrade-nya. Jadi kami sebagai wali kelas tentunya Rizka sendiri merasa ya memang kita menjadi guru harus melakukan perubahan-perubahan meskipun itu kecil, tetapi manfaatnya sangat besar untuk anak didik kita. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Yosi. Semoga nanti kedepannya ketika mempunyai ilmu-ilmu baru yang diberikan oleh tim CDP, maka share lagi kepada kami gitu, supaya kami bisa mengupgrade terus pembelajaran yang ada di kelas dan bisa menguasai kelas kami
sehingga kami dicintai oleh anak didik kami. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Tia Tania. Saya rekan sejawat dari Ustazah Yosi Francisca Ayu Citra, di mana beliau adalah salah satu calon guru penggerak yang berada di SDIT Robi Rodia 02. Nah, di sini saya sangat apresiasi ya kepada beliau karena kemarin kami mendapatkan materi di mana materi itu dapat saya terapkan kepada anak-anak dan selama pembelajaran. Nah, salah satu yang saya dapatkan adalah di sini disiplin anak, di mana kita harus dekat dengan anak dengan melakukan kontrol diri ya. Dimana ketika kita ingin memberikan disiplin kepada anak, maka kita harus sesuai kebutuhan anak. Nah, dimana sesuai kebutuhan anak ini adalah dimana kita harus menuntun, mengajar, memberikan kepahaman sehingga kita dapat merawat anak tersebut dan anak tersebut mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dari melalui kodrat alam yang ada pada diri anak itu. Nah, salah satu hal yang saya dapatkan yaitu 5 posisi kontrol. Nah, dimana hal yang saya ingat itu saya kutip dari Ustazah Yosi Francisca Ayu Citra juga, dia menyampaikan bahwa ada teori Ki Hajar Dewantara di mana kita harus self disiplin, yaitu memerdekakan diri sendiri sehingga kita dapat mewujudkan 5 posisi kontrol ini. Nah, yang pertama yaitu ada penghukum, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu ada teman, yang keempat yaitu ada pemantau, dan yang kelima yaitu manajer. Nah, saya akan menjelaskan dulu dari yang saya dapatkan yaitu tentang penghukum. Di mana penghukum ini adalah kita sebagai guru itu seharusnya tidak melihat anak kalau dia berdua ada satu masalah, maka kita tidak melihat dari satu sisi saja, tapi juga harus dari sisi yang lain. Jangan pernah mengejas atau menilai, oh anak ini yang salah, langsung ini yang salah. Tidak, tapi kita harus mengetahui apa sih alasan anak ini melakukan kesalahan dan apa anak yang satu ini melakukan kesalahan juga. Sebenarnya tidak ada yang salah pada anak tersebut karena ada tadi yang namanya kebajikan universal. Itu ada bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, itu. Jadi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat urgen yang tidak seharusnya kita lakukan kepada peserta didik. Karena apa? Ketika kita menjelaskan kepada anak, seharusnya kita menuntun dan membimbing, bukan membuat anak tersebut mempunyai rasa bersalah di hatinya. Jadi kalaupun kita bertutur kata, maka tuturlah dan tuntunlah anak tersebut ke jalan yang baik, bukan kita membuat anak tersebut mempunyai rasa bersalah di dalam diri. Selanjutnya yaitu teman. Biasanya anak tersebut akan mempunyai rasa ramah kepada anak yang lain, dan mereka akan melakukan hal yang baik pada anak-anaknya, anak teman atau teman-teman sejawatnya yang lain. Nah, selanjutnya yaitu pemantau. Nah, ketika ini berbicara tentang pemantau, maka kita harus sesuai dengan kondisi pada peserta didik ya, melakukan hal tersebut dengan kondisi peserta didik sehingga apa yang kita lakukan tersebut sesuai kebutuhan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu manajer, di mana manajer ini adalah hal yang paling tinggi lah ya. Ketika kita bertindak sebagai manajer, kita harus berkolaborasi kepada peserta didik dan kita mendengar atau peserta didik itu akan mengeluarkan pendapatnya ketika mereka mendengar pendapatnya, sehingga kita mendapatkan kesepakatan dan keyakinan. Nah, misalnya dengan manajer ini kita meminta kepada anak untuk mengeluarkan pendapat apa yang mereka mau sesuai kebutuhan mereka, sehingga pembelajaran dan proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinci Aju Yurika. Saya adalah salah satu pendidik di SDIT Robi Rodia 02 Curug, dan saya adalah rekan sejawat Ustazah Yosi sebagai calon guru penggerak. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Ustazah Yosi sudah mensosialisasikan mengenai budaya positif. Adapun materi yang paling berkesan bagi saya adalah mengenai segitiga restitusi, yang mana restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap
Jadi ketika peserta didik melakukan kesalahan, maka guru bisa membimbing, membuat evaluasi diri tentang cara-cara mengatasi atau memperbaiki masalah. Sehingga ketika mereka kembali kepada komunitas mereka, mereka sudah menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Nah, dalam penerapan segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan yang dikenal dengan segitiga restitusi. Untuk tahap yang pertama yaitu menstabilitaskan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam penerapan segitiga restitusi ini dalam pemecahan masalah itu lebih menitik beratkan kepada membangun komunikasi yang efektif antara guru dan juga peserta didik yang memiliki masalah. Nah, untuk membangun komunikasi yang baik, maka maksud komunikasi harus tersampaikan dengan baik pula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan atau yang saya dapat ketika melakukan atau mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai budaya positif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Ayo, Amel. Kelas yang rapi. Kelas yang rapi. Ayo, siapa lagi? Boleh, semuanya tanyanya boleh. Marita. Kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Ya, bersih. Siapa lagi? Siapa? Kelas yang nyaman. Kelas yang nyaman. Apa lagi? Yang buat kalian itu betah berada di kelas. Kelas yang wangi. Kelas yang wangi. Apa lagi? Yang buat kalian merasa nyaman di kelas. Kalau kalian maunya seperti apa di kelas itu? Baik sesama teman, baik sesama guru. Ayo, dan lagi kita harus apa? Supaya tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Ayo, gimana? Ada lagi? Boleh? Kalau belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Coba ingat-ingat lagi sebelum kita simpulkan. Coba diingat-ingat lagi. Kelas yang kalian mau yang seperti apa? Kalian mau yang seperti apa? Jangan takut.
Jangan takut, tinggal angkat tangan aja. Kan bisa diskusi. Boleh? Menghargai teman yang sedang berbicara. Menghargai teman Yang sedang berbicara. menghargai teman yang sedang berbicara. Cukup? Ada lagi? Cukup? Saya merasa nyaman seperti apa? Pokoknya intinya itu. Cukup? Kelas. Maunya gimana? Yo. Udah, kalau cukup kita simpulkan. Ya, tidak ada lagi? Tidak? Oke, kita simpulkan ya. Kelas yang tertib, tidak terjadi perkelahian, kelas yang rapi, kelas yang bersih, kelas yang nyaman, kelas yang wangi, belajar sambil bermain, menghargai teman yang sedang berbicara. Kira-kira dari pernyataan ini ada nggak yang hampir mirip? Yang hampir mirip? Yang hampir sama? Misalnya masalah apa kebersihan yang hampir sama ada nggak? Yang bersih ini sama dengan yang apa aja? Bersih, rapi, apalagi nyaman, wangi, nyaman, apalagi tertib ya sama. Kita simpulkan ya. Yang pertama adalah kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas. Yang pertama berarti kesepakatan kita apa? Senantiasa menjaga kebersihan kelas. Kira-kira yang tertibnya gimana? Kita gabung atau terpisah? Sama tidak kebersihan dengan ketertiban? Oke, berarti yang kedua, senantiasa menjaga ketertiban kelas. Yang ketiga, tidak terjadi perkelahian, menghargai teman yang sedang berbicara. Kira-kira nyambung atau tidak? Nyambung atau tidak? Tidak terjadi perkelahian, menghargai teman yang sedang berbicara. Kira-kira ada hubungannya atau tidak? Tidak menjaga perkelahian. Ada ya, bisa. Ada apa berarti? Saling apa ini berarti? Saling menghargai. Berarti senantiasa menghargai teman. Terus, ini sudah ya.
keduanya secara bersama-sama. Oke. Lalu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Taza yang sudah menyampaikan pendapatnya. Sebelum kita mulai pembelajaran lagi, kita semua bersemangat terlebih dahulu dengan tepuk semangat. Semuanya semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Taza akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia Farama dari kelas 6B Fatimah Azhara. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan juga ustaz. Saya merasa jika membuat keyakinan kelas ini akan menjadikan kelas lebih baik. Saya merasa senang sekali karena keyakinan kelas ini akan menjadikan kelas lebih tertib dan lebih cepat. Tujuan dibuatnya keyakinan kelas adalah untuk membuat kelas lebih nyaman dan lebih tertib lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Abang Diwa dari kelas 1C. Hari ini Abang senang sekali karena hari ini Abang bersama teman-teman dan juga ustazah membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas kami jadi lebih disiplin dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Abang Serhan. Abang dulu suka buang sampah sembarangan. Setelah ada keyakinan kelas, Abang tidak lagi membuang sampah sembarangan. Abang jadi disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Kanza dari kelas 2A. Kanza hari ini senang sekali karena bisa membuat kesepakatan kelas. Kalau mau mendengarkan kesepakatan kelas, tonton yuk. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Zahra dari kelas 2A. Nah, teman-teman, kesepakatan kelas membuat kita jadi yang disiplin waktu, dan kesepakatan kelas dibuat bersama-sama loh. Kesepakatan kelas 2A. 1. Menghormati guru. 2. Selalu menyayangi teman. 3. Membuang sampah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurikmah. Saya dari kelas 2B. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Taza Sinar dan teman-teman. Tujuannya agar saya berpakaian rapi dan tidak terlambat lagi ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan dari kelas 6A Khalid bin Walid. Alhamdulillah kami telah membuat keyakinan kelas bersama Ustazah Zubaidah. Keyakinan kelas kami sebagai berikut. 1. Senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh. 2. Selalu berpakaian bersih dan rapi. 3. Selalu datang tepat waktu. 4. Selalu menjaga kebersihan kelas. 5. Senantiasa belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murai Fata Hairi Sakti. Saya juga berasal dari kelas 6A. Saya sangat senang bisa membuat keyakinan kelas bersama Taza Zubaidah. Yang awalnya saya sering terlambat ke sekolah, karena dengan kesepakatan dan atau keyakinan kelas saya bisa datang lebih awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayara Aisyah Jasmine dari kelas 3C Khadijah dan teman saya. Nama saya Gisya Talita Merashub Yusuf dari kelas 3C Khadijah. Alhamdulillah, kelas kami sudah mempunyai keyakinan kelas. Kami sangat senang sekali karena keyakinan kelas kami membuat bersama Ustazah dan teman-teman. Keyakinan kelas kami, yang pertama, selalu datang tepat waktu. Yang kedua, senantiasa budayakan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Yang ketiga, senantiasa menghormati guru dan teman-teman. Keempat, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kelima, selalu memperhatikan guru saat belajar. Terakhir, yaitu selalu tertib dalam beribadah. Itulah keyakinan kelas 3C Khadijah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nabila Ardianti dari kelas 4A. Saya ingin bercerita tentang keyakinan kelas 4A. Alhamdulillah, beberapa hari ini kami telah mengerjakan proyek keyakinan kelas 4A dibantu dengan Ustazah Ana. Salah satu yang telah kami terapkan adalah berbicara sopan santun terhadap guru atau teman. Saya juga telah terbiasa melakukannya ketika berbicara kepada guru ataupun teman. Jadi, setiap berbicara dengan teman ataupun guru, kami menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ramadhania Gustian dari kelas 4A Rumaisa. Perasaan kami setelah membuat keyakinan kelas ini sangat senang karena kami dibantu oleh Ustazah Ana. Alhamdulillah, beberapa hari ini kami bisa menjaga berbicara sopan dan santun. Awalnya dulu kami biasanya bilang kamu. Sekarang kami terbiasa bilang mbak. Sekian saja. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah beberapa kegiatan aksi nyata yang saya buat ya, yang saya laksanakan bersama rekan-rekan saya di sekolah saya. Di sini terdapat refleksi guru-guru saya terhadap pemaparan yang saya lakukan, yang saya laksanakan pada saat sosialisasi di awal masuk. Kemudian juga refleksi murid-murid saya terhadap keyakinan kelas mereka di kelas masing-masing.